Halo teman-teman, di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai tentang Thunder Client, pengujian controller menggunakan Thunder Client. Nah, yang mana kenapa kita menguji controller kita menggunakan Thunder Client gitu. Jadi gini teman-teman. Bisa kita analogikan, ibaratnya kita tuh satu tim dengan beberapa orang kan, ada yang jadi UI UX, ada yang jadi front end, ada yang jadi back end developer gitu kan. Nah, ketika misalkan si back end mengerjakan tugasnya gitu. Misalkan udah selesai nih bikin kode, misalkan di sini ada kode update di Prodi ya, di Prodi controller misalkan. Ini anggap saja backendnya saja gitu kan. Namun ternyata front endnya masih belum belum jadilah atau belum jelas gimana gitu kan, belum nyambung. Nah, jadi bagaimana nih gitu cara menguji apakah controller ini berjalan dengan baik ataukah tidak gitu kan. Nah, jadi kita hanya perlu menggunakan Thunder Client yang mana nanti kita akan menguji apakah controller kita berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, yang pertama di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu database yang sudah menyambung dengan si controller ini ya. Yang mana di sini sudah udah ada yang namanya database Prodis, yang mana sudah menyambung dengan model Prodi yang nanti akan diambil oleh Prodi controller melalui model Prodi. Oke. Jadi data-data dari migration Prodi ini akan diotak-atik di Prodi controller ini, apakah kita mau data, mau CRUD ya, menggunakan otomatis menggunakan Prodi controller gitu kan. Ya, intinya saling berkaitan lah gitu kan. Terus juga di sini saya sudah membuat yang namanya root API, yang mana di root API ini yang nantinya untuk mengambil mengambil URL dengan URL server dengan URL ini nih. Nah, yang mana nanti udah dibuatin URL Prodi ini, yang mana diotak-atikan oleh si controller ini nih, si controller Prodi, si Prodi controller ini mau nambah data kah, mau hapus data kah, ya URL inilah yang dipanggil gitu si Prodi ini nih. Baik, langsung saja kita ke Thunder Client-nya gitu. Yang mana kita akan menguji yang ininya saja lah, yang Prodi gitu. Kita akan Prodi controller, kita akan menguji dulu yang namanya Prodi controller. Oke. Baik, yang pertama kita harus tahu dulu servernya. Nah, servernya itu otomatis pasti sama dengan server di di server Laravel gitu. Yang mana server Laravel itu saya gak ketalar sih, cuma udah saya copy. Nah, yang ini nih. Nah, udah pasti menggunakan servernya terlebih dahulu. Terus kita akan mengambil data dari mana gitu kan, dari situ teh. Ya, intinya menyambungkan yang mana gitu. Misalkan gini nih, API ini kita mengambil si API di root. Terus yang mana di API ini kan tadi ada banyak gitu, ada Prodi, ada kelas. Nah, kita akan ngambil Prodi. Nah, jadi maksudnya gini guys. Waka-waka anjay, sorry. Nah, jadi gini nih. Close dulu ya, sorry. Nah, jadi gini. Nah, si API tadi itu kan ada yang di root ini ada yang namanya API. Nah, di dalam API ini ada berbagai ada berbagai URL yang mau kita panggil gitu. Yang mana tadi kita akan mengambil si Prodi class kan. Prodi kelas si Prodi gitu, API Prodi. Nah, jadi ini tuh API ini yang sama aja sih. Ini API
prodi. Nah, jadi si API ini ngambil si prodi yang tadi gitu. Yang mana si prodi yang tadi itu diotak-atik sama yang namanya controller prodi atau prodi controller, sorry. Nah, kita lihat ke controller prodi. Sorry, ini salah. Nah, prodi controller. Nah, misalkan kan kita di sini mau yang namanya melihat data ini gitu. Melihat data ini. Tapi misalkan si front end developernya belum selesai gitu kan. Nah, jadi ada yang namanya ini kan udah kita buat yang namanya kode untuk menampilkan data si prodi tersebut kan. Nah, di data index. Nah, di sini kan yang biasanya apa? Yang biasanya kalau udah ada front end-nya, ya kita menggunakan return ini yang mana nanti kita akan ke ke page index blade kan. Intinya ini ke blade-nya lah gitu kan, karena ini front end-nya jadi terlalu jauh lah ke sana mah, kita bahas yang di sini aja. Jadi intinya ini mah sama saja dengan yang ketika pengujiannya ketika si front end-nya udah ada. Namun kita anggap si front end-nya itu masih belum ada kan di sini. Jadi si return-nya itu diubah menjadi return response JSON. Nah, ketika benar gitu, berhasil, maka akan menampilkan kalimat berikut data prodi. Datanya menampilkan data prodinya gitu kan. Nah, kita coba, namun tadi udah jalan kan, alhamdulillah. Nah, yang pertama kita coba, boom. Nah, sudah selesai kan, ini sukses, true. Terus berikut data prodi. Nah, di sini data sesuai dari yang yang dituliskan di returnnya gitu kan. Nah, di sini ada administrasi bisnis. Nah, ini tuh data-data sama dengan database yang sudah nyambung tadi ya. Yang ini nih. Nah, yang ini nih, ada teknik otomotif. Namun karena di controllernya tidak sesuai nomor ID-nya, jadi di sini sesuai dengan sesuai dengan A B C D awalnya tuh disebut apa sih? Ya itulah intinya. Nah, yang ininya. Jadi yang pertamanya itu tergantung huruf AA-nya gitu, yang pertamanya gitulah intinya. Susah ngejelasin itunya, lupa istilahnya. Jadi di sini kan tuh mana? Tuh ID 3, ID 1, jadi acak-acakan lah, karena yang diambil tergantung ini tuh A administrasi, ini M manajemen, bukan manajemen. Jadi yang A yang diutamain lah gitu, tergantung dari controllernya kan. Jadi nggak menampilin sesuai ID gitu kan. Terus untuk pengecekan pokok pengecekan pengujian indeksnya udah berjalan, maksudnya indeksnya udah yang menampilkan data gitu, readnya udah jalan berarti ya. Terus kita mau lihat nih, apakah si create-nya berjalan dengan baik atau tidak gitu kan. Nah, ini juga sama, udah diganti. Anggap saja kita belum punya yang namanya front end-nya. Jadi kita sama aja menggunakan ini. Nanti ketika berhasil terus ada menampilkan sukses, true, message itu maksudnya ya melihatkan data prodi berhasil. Terus nanti data menampilkan data si prodinya, yang mana data prodi ini ya ini nih yang sudah divalidasi gitu. Oke lah, kira-kira ini tuh jalan apa enggak gitu kan. Kalau misalkan enggak ada belum ada yang namanya front end, pasti bingung kan gitu, harus gimana nih ngeceknya. Makanya udah disediain yang namanya standar client. Tapi sebenarnya ada juga sih Postman, namun menurut saya dibanding Postman mending standar client gitu untuk belajar mah gitu. Karena untuk Postman itu beda aplikasi, maksudnya beda aplikasi itu nggak sama lah gitu, nggak bareng sama Visual Studio Code, harus download aplikasinya lagi gitu, install aplikasi lainnya gitu. Baik, kita coba yang create ya. Ini yang create. Nah, yang create ini kita uji misalkan menggunakan standar client gitu, apakah berjalan baik ataukah tidak gitu kan. Nah, kita langsung saja lihat lagi ke
API yang tadi sudah kita buat. Terus di sini ada yang namanya body. Nah, ke body terus ada di form encode. Nah, yang mana di sini tuh kita kan mau ngetes gitu. Mau ngetes penambahan gitu. Pasti harus sesuai dengan di database gitu kan. Apa sih ini tuh lupa istilahnya tuh, ya Allah. Atribut-atributnya lah gitu. Atribut gitu sih. Ya, atributnya lah. Ya, atributnya kan harus sesuai dengan di database gitu, nama prodi sama singkatan gitu kan. Berarti kita di sini ingin mencoba menambahkan data nama prodi dan singkatan. Bener gak sih? Nama prodi singkatan, betul. Nah, yang mana kita teh mau ngisi apa gitu. Nama prodinya apa, terus singkatannya apa gitu. Misalkan kita menambahkan manajemen perikanan. Di sini singkatannya MP. Nah, jangan di sini ada yang namanya get, post, put, delete kan. Nah, di sini tuh tadi belum saya jelasin ya, lupa. Nah, untuk get ini untuk mengambil atau melihatkan data gitu yang mau ditampilin gitu. Jadi misalkan kayak tadi API prodi, jadi kita akan mengambil data prodi gitu yang dari indeksnya gitu. Ya kita menggunakannya get. Nah, kalau post digunakan untuk sekarang yang mana kita akan menambahkan data. Nah, jadi post itu menambah data, terus untuk put mengedit data, dan yang delete ya menghapus data gitu. Oke, kita coba yang post. Tadi get yang pertama, yang kedua ke post. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Boom. Data berhasil ditimpa. Kita lihat apakah manajemen perikanan ada atau tidak gitu. Kita lihat lagi ke get. Boom. Ya, bisa di CTRL gak sih? Oh, nggak bisa. Manajemen perikanan. Nah, sudah tampil ya. Namun untuk pembuktian di sini juga pasti tampil ya, di sini lihat. Tuh, di sini juga udah pasti otomatis tampil manajemen perikanan. Oke. Nah, terus kita mau ngedit nih. Oh iya, kita coba contoh kalau misalkan error gitu ya. Nah, kan kita tuh bukan otomatis, kita pura-pura belum tahu yang namanya belum memiliki yang namanya front end-nya gitu kan. Nah, misalkan ini typo gak sesuai dengan di database gitu, atribut di database. Kita coba nih, kita tambahkan lagi, tambahkan namanya manajemen kelautan. MK. Apakah berjalan? Boom. Oh, sorry. Ini ke get. Sorry, ini belum saya ubah karena ini masih get, masih menampilkan ya. Kita ke post. Kita coba. Boom. Error, guys. Di sini kita ditampilkan error. Nah, ini tuh maksudnya error yang mana error lah gitu, intinya error. Nah, kalau misalkan kita error, kalau misalkan seperti ini, si backend developers pasti tahu, oh ternyata ini ada yang salah nih di backendku. Nah, dengan ada tanda klien itu memudahkan lah gitu untuk pengujian si API berjalan atau tidaknya. Gitu. Si controller berjalan atau tidaknya. Kita ubah lagi nama prodi, kita sesuaiin lagi. Oh, misalkan kita udah ketemu nih salahnya di sini nih, tadi nggak pakai A gitu, ketinggalan. Nah, kita coba, udah post, boom, data berhasil disimpan. Kita lihat di sini, boom, ada manajemen kelautan. Oke. Baik, sama saja untuk untuk si edit juga, si edit. Namun bedanya ya tadi ada get, post, put sama delete. Nah, yang mana
apa sih, yang mana si get itu untuk menampilkan, si post untuk menambahkan, si put untuk mengedit atau mengubah, si delete untuk menghapus. Nah, kita akan menguji controller ini aja lah langsung lah ya, pengujian pengeditan gitu. Namun sedikit berbeda gitu untuk pengujian pengeditan di Thunder Client ini, yang mana ketika kita mau edit nih, kita kan mau mengedit salah satu data yang sudah kita tahu lah pastinya gitu. Misalkan kita sudah tahu yang namanya yang kita punya yang namanya manajemen informatika, UI, UU, manajemen keuangan perbankan, administrasi bisnis gitu. Nah, kita kan udah tahu lah intinya isi datanya gitu. Kita mau mengedit yang mana dulu gitu. Mau ngedit yang mana gitu. Misalkan kita mau coba buat edit yang UU, UI, UU. Berarti kita harus mengambil ID-nya terlebih dahulu. Di mana? Di sini nih. Di sini tuh ID 2. Yang mana berarti ini teh mengambil data dengan nomor ID nomor 2. Dengan ID 2 gitu. Nah, langsung saja di form encode-nya kita ganti. Misalkan nama prodinya jadi kan tadi teh UU apa sih? UI UA, UI UU gitu. Jadi misalkan kedokteran, manajemen apotek. Ngetes doang lah ini mah ya. Apotek MA. Nah, kita send. Salah. Kenapa salah? Oh, ketemu. Kenapa salah? Nah, ini masih post. Kan kita mau mengedit, sedangkan tadi kita mempost ya otomatis mau nambah. Kalau mau nambah di sini otomatis kita harus menambahkan ID 2, sedangkan ID 2 sudah ada jadi error. Nah, kita ubah, sorry tadi salah. Nah, salahnya di put di post. Kita harusnya menggunakan put karena kita akan mengedit. Nah, jadi kita akan mengedit si ID nomor 2 yang tadinya UI menjadi manajemen apotek dan MA. Boom. Data berhasil diubah. Kita cek di sini. Di sini hapus saja karena kita hanya perlu melihat ininya saja. Boom. Lihat, adakah UI UA? Tuh, jadi ada manajemen apotek. Tadinya kan di sini juga belum ada yang manajemen apotek. Kita lihat. Boom. Nah, jadi kan si backend developer juga nggak bingung lah gitu kan. Ya intinya dia tahu gitu kalau error atau enggaknya gitu. Terus kita akan pengujian yang delete-nya ya. Langsung saja ke yang delete. Yang mana yang delete juga sama, kita harus mencari ID yang mana gitu yang mau kita hapus gitu. Misalkan yang satu kita akan hapus. Mana yang satu misalkan manajemen informatika ya. Kita coba hapus. Oh, jangan lupa ininya berganti dulu jadi delete. Boom. Delete sukses, berhasil di delete. Kita coba lihat apakah masih ada gitu yang namanya manajemen informatika. Ini menampilkan si data prodi nomor 1 sedangkan kan sudah tidak ada. Kita hapus dulu. Boom. Ada gak? Gak ada. Tuh. Gak ada kan? Kita lihat di sini. Boom. Gak ada, hilang karena sudah dihapus. Baik, mungkin segitu saja gitu. Penjelasan terkait pengujian controller menggunakan atau melalui Thunder Client. Dan sebenarnya masih banyak gitu, masih luas lah gitu isi si Thunder Client itu. Namun di sini saya hanya bisa atau hanya mampu menjelaskan terkait pengecekan atau pengujian controller berjalan atau tidaknya menggunakan Thunder Client. Sekian dari saya pamit undur diri. Bye.